Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Julita Fernandes Alves, kelas 6C, NIM 2101061181. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan anestesiologi pada manajemen nyeri. Ini yang saya siapkan di sini adalah materi-materi mengenai manajemen nyeri. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu apa itu nyeri. Kondisi perasaan yang tidak menyenangkan. Sifatnya subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang, baik dalam hal skala ataupun tingkatnya. Dan menurut International Association for Study of Pain, mengidentifikasikan nyeri sebagai suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang bersifat akut yang dirasakan dalam kejadian-kejadian di mana terjadi kerusakan. Kemudian di sini ada sifat nyeri. Sifat nyeri di sini itu bersifat subjektif, sangat bersifat individual. Ada 4 atribut pasti untuk pengalaman nyeri, yaitu nyeri bersifat individual, tidak menyenangkan, merupakan suatu kekuatan yang mendominasi, bersifat tidak berkesudahan. Yang berikut di sini kita masuk ke klasifikasi nyeri. Klasifikasi nyeri berdasarkan durasi. Yang pertama di sini ada nyeri akut. Nyeri akut merupakan nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit atau intervensi bedah, dan memiliki proses yang cepat dengan intensitas yang bervariasi. Ada dalam bentuk ringan sampai dengan berat, dan berlangsung untuk waktu yang singkat. Yang kedua ada nyeri kronik. Nyeri kronik adalah nyeri konstan yang intermittent yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung lama dengan intensitas yang bervariasi. Biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Yang berikut kita ke klasifikasi nyeri berdasarkan asal. Yang pertama nyeri nociceptive. Nyeri nociceptive merupakan nyeri yang diakibatkan oleh aktivitas atau sensitivitas nociceptor perifer yang merupakan reseptor khusus yang mengantarkan stimulus noxious. Yang kedua, ada nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik merupakan hasil suatu cedera atau abnormalitas yang didapat pada struktur saraf perifer maupun sentral. Nyeri ini lebih sulit diobati. Yang berikut klasifikasi nyeri berdasarkan lokasi. Yang pertama di sini ada superficial atau cutaneous. Nyeri cutaneous adalah nyeri yang disebabkan oleh stimulus kulit. Karakteristik dari nyeri berlangsung sebentar dan berlokasi. Nyeri biasanya terasa sebagai sensasi yang tajam. Kemudian yang kedua itu ada nyeri yang secara visceral dalam. Nyeri visceral adalah nyeri yang terjadi akibat stimulasi organ-organ internal. Nyeri ini bersifat difusi dan dapat menyebar ke beberapa arah. Dan ketiga, di sini ada nyeri ahli atau revert pain. Nyeri ahli merupakan fenomena umum dalam nyeri visceral karena banyak organ tidak memiliki reseptor nyeri. Karakteristik nyeri dapat terasa di bagian tubuh yang terpisah dari sumber nyeri dan dapat terasa dengan berbagai karakteristik. Yang keempat yaitu adalah radiasi nyeri. Radiasi merupakan sensi yang nyeri meluas dari tempat awal cedera ke bagian tubuh yang lain. Karakteristik nyeri terasa seakan menyebar ke bagian tubuh bawah atau sepanjang ke bagian tubuh. Lanjut kita ke fisiologi nyeri. Di sini perjalanan nyeri termasuk suatu rangkaian proses neurofisiologis kompleks yang disebut sebagai nociceptif, yang merefleksikan 4 proses komponen, yaitu ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi.
di mana terjadinya stimuli yang kuat di perifer sampai dirasakan nyeri di susunan saraf pusat atau korteks cerebri. Yang pertama kita perlu mengetahui dulu yaitu proses transduksi. Proses transduksi adalah di mana stimulus noxious atau stimulus berbahaya diubah menjadi impuls listrik pada ujung saraf. Stimulus kuat seperti tekanan fisik, kimia, atau suhu yang tinggi diubah menjadi aktivitas listrik yang diterima oleh ujung-ujung saraf perifer atau organ-organ tubuh. Kerusakan jaringan karena trauma, baik trauma pembedahan atau trauma lainnya, menyebabkan sintesa prostaglandin. Prostaglandin ini menyebabkan sensitivitas dari reseptor-reseptor nociceptif dan dikeluarkan zat-zat mediator seperti histamin dan serotonin yang menimbulkan sensasi nyeri. Keadaan ini dikenal sebagai sensitivitas perifer. Yang kedua yaitu proses transmisi, yaitu di mana proses ini dilakukannya penyaluran impuls melalui saraf sensori sebagai lanjutan proses transduksi melalui serabut A delta dan serabut C dari perifer ke medula spinalis, di mana impuls tersebut mengalami modulasi sebelum diteruskan ke talamus oleh traktus spinothalamicus dan sebagian ke traktus spinoreticularis. Kemudian ada proses modulasi merupakan perubahan transmisi nyeri yang terjadi di saraf pusat atau medula spinalis dan otak. Sistem analgesik endogen seperti enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin dapat menekan impuls nyeri di kornu posterior medula spinalis. Kornu posterior ini seperti pintu yang dapat terbuka dan tertutup untuk menyalurkan impuls nyeri. Hal ini menyebabkan persepsi nyeri sangat subjektif pada setiap orang. Yang keempat di sini adalah persepsi. Hasil akhir dari proses interaksi kompleks dari transduksi, transmisi, dan modulasi yang menghasilkan persepsi nyeri. Persepsi nyeri ini terjadi pada talamus dengan korteks sebagai diskriminasi sensorik. Kemudian kita masuk pada pengkajian nyeri. Di sini, baik selanjutnya saya akan melanjutkan materi dengan pengkajian nyeri. Nah, di sini ada beberapa pengkajian nyeri. Kita mulai dari yang pertama itu pengkajian nyeri numerik, yaitu OPQ-RST. Nyeri merupakan yang kita tahu itu pengalaman media yang paling kompleks dan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara emosi, perilaku, kognitif, dan faktor-faktor sensori fisiologi. Kemudian di sini kita langsung saja pada nyeri dapat dinilai dengan memahami fitur OPQ RSTUV yang akan membantu pasien dalam mengungkapkan keluhannya secara lengkap. Di sini O merupakan onset nyeri atau biasanya kita sebut kapan nyeri mulai dirasakan. Kemudian P di sini ada provocating atau palliating, kondisi apa yang memicu dan kondisi apa yang mampu mengurangi nyeri. Kemudian ada I atau quality atau kita sebut dengan kualitas nyeri. Contohnya itu seperti apakah nyeri ini berdenyut, pegal, panas, tertusuk, kebas, baal, dan lain-lain. Kemudian R atau region, di mana pasien mengeluh nyeri lokasi atau penyebaran nyeri. Kemudian lanjut ke severity atau deskripsi subjek oleh pasien mengenai tingkat nyerinya. Jadi di sini pasien akan menjelaskan mengenai tingkat nyerinya itu seperti apa. Kemudian time atau waktu itu berkaitan dengan nyeri lamanya
seberapa lama nyeri itu, kemudian upaya yang sudah dijalani itu seperti apa. Contohnya seperti pada saat apa nyeri itu berkurang dan pada saat apa nyeri itu bertambah. Kemudian di sini ada understanding, itu menanyakan mengenai pemahaman mengenai pengemahaman nyeri mengenai pasien tentang penyakit yang dialami. Kemudian di sini ada value, bagaimana pasien menilai nyeri yang dialami dikaitkan dengan konteks tradisi, agama, dan kondisi lingkungan sosial. Kemudian kita lanjut pada pengkajian nyeri numeric rating scale. Nah, pengkajian numeric rating scale ini biasanya kisaran klasifikasi nilainya itu mulai dari 0 itu tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, dan 7 sampai 10 itu nyeri hebat. Kemudian di sini ada penilaian nyeri yang dirasakan klien, yaitu 0 itu tidak ada rasa sakit atau merasa normal, yang nilainya 1 nyeri hampir tak terasa atau sangat ringan. Sangat ringan ini seperti gigitan nyamuk. Sebagian besar waktu klien tidak pernah berpikir tentang rasa sakit. Kemudian yang nilai yang kedua itu adalah tidak menyenangkan, nyeri ringan, contohnya seperti cubitan ringan pada kulit. Yang ketiga bisa ditoleransi, nyeri sangat terasa seperti pukulan ke hidung, menyebabkan hidung berdarah atau suntikan oleh dokter. Yang keempat, menyedihkan, kuat nyeri yang dalam seperti sakit gigi atau rasa sakit sengatan lebam. Yang kelima, sangat menyedihkan, kuat dalam nyeri yang menusuk seperti pergelangan kaki terkilir. Yang keenam, intens, kuat dalam nyeri yang menusuk begitu kuat sehingga tampaknya sebagai mempengaruhi sebagian indera klien, menyebabkan tidak fokus komunikasi terganggu. Kemudian yang ketujuh, sangat intens, sama seperti 6, kecuali bahwa rasa sakit benar-benar mendominasi indera klien, menyebabkan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tak mampu melakukan perawatan diri. Yang kedelapan, benar-benar mengerikan. Nyeri begitu kuat sehingga klien tidak lagi dapat berpikir jernih dan sering mengalami perubahan kepribadian yang parah jika sakit datang dan berlangsung lama. Kemudian yang kesembilan, menyiksa tak tertahankan. Nyeri begitu kuat sehingga klien tidak bisa mentolerirnya dan sampai-sampai menuntut untuk segera menghilangkan rasa sakit dengan apapun caranya. Tidak peduli efek samping atau resikonya. Kemudian yang ke-10 di sini sakit tak terbayangkan dan tak dapat diungkapkan. Nyeri begitu kuat, tak sadarkan diri. Kebanyakan orang tidak pernah mengalami skala rasa ini karena sudah keburu pingsan seperti mengalami kecelakaan parah, tangan hancur, dan kesadaran akan hilang sebagai akibat dari rasa nyeri yang luar biasa parah. Nah, di sini ada pengkajiannya, 0 itu tidak nyeri, kemudian 1 sampai 5 itu nyeri sedang, kemudian 6 sampai 10 itu nyeri sangat berat. Kemudian di sini ada pengkajian nyeri menggunakan visual analog scale. Visual analog scale atau biasa kita sebut VIAS merupakan skala kontinu yang terdiri dari garis horizontal atau vertikal, biasanya 10 cm atau 100 mm panjangnya. Ditandai oleh 2 deskriptor verbal, 1 untuk setiap gejala ekstrim. Untuk intensitas nyeri skala paling umum dipakai adalah tidak nyeri yaitu 0, dan nyeri berat skornya 100 atau skala 100 mm.
Visual analog scale membutuhkan waktu 1 menit untuk menyelesaikannya. Namun, untuk periode pasca bedah fase tidak banyak bermanfaat karena memerlukan kondisi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Di sini cara penggunaannya, yang pertama, pasien diminta untuk melaporkan intensitas nyeri saat ini atau intensitas nyeri dalam 24 jam terakhir. Kemudian yang kedua di sini, nyeri fase diisi sendiri oleh pasien. Yang ketiga, pasien diminta untuk menempatkan garis tegak lurus terhadap garis fase pada titik yang memiliki intensitas nyeri mereka. Yang keempat, ukur jarak atau milimeter pada garis 10 cm antara titik tidak nyeri dan tanda yang diberikan oleh pasien menggunakan penggaris. Memberikan kisaran 0 dari 0 sampai 100 mm. Kemudian di sini ada interpretasi nyeri, yaitu 0 sampai 4 mm itu tanpa rasa sakit, 5 sampai 44 mm itu sakit ringan, 45 sampai 74 mm itu nyeri sedang, dan 75 sampai 100 mm itu nyeri berat. Nah, ini contoh dari gambar visual analog scale. Yang berikut ada pengkajian nyeri verbal rating scale. Skala verbal lebih bersifat pada periode pasca bedah karena secara alami verbal atau kata-kata tidak terlalu mengandalkan koordinasi visual dan motorik. Skala verbal menggunakan kata-kata dan bukan garis atau angka untuk menggambarkan tingkat nyeri. Skala yang digunakan dapat berubah, tidak ada nyeri, sedang, dan parah. Yang kita lihat di sini ada contoh-contohnya, yaitu di garis yang pertama itu tidak nyeri, yang kedua nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, nyeri sangat berat, kemudian nyeri sangat buruk. Ada pengkajian neonatal infant pain scale atau yang disebut NIPS, merupakan proses pengkajian nyeri untuk menilai derajat dan intensitas nyeri pada neonatus atau biasa kita sebut bayi. Usia kisarannya itu 0 sampai 1 tahun. Format NIPS ini menilai nyeri dengan memperhatikan ekspresi wajah, tangisan, pola napas, pergerakan tangan, pergerakan kaki, dan tingkat kesadaran neonatus. Indikasi NIPS adalah untuk digunakan pada bayi baru lahir sampai umur 28 hari. Apabila didapatkan skor 0, tidak perlu intervensi. Skor 1 sampai 3 membutuhkan intervensi non-farmakologis. Skor 4 sampai 5 membutuhkan terapi analgetik non-opioid. Dan skor 6 sampai 7 membutuhkan terapi opioid. Pengkajian NIPS memberikan kesimpulan sebagai berikut. 0 sampai 2 tidak nyeri atau nyeri ringan, 3 sampai 4 nyeri sedang, dan lebih dari 4 itu nyeri hebat. Kemudian kita masuk pada pengkajian nyeri Wong-Baker Rating Scale. Penilaian nyeri menggunakan skala Wong-Baker sangatlah mudah. Namun perlu kejelian penilaian pada saat memperhatikan ekspresi wajah penderita, karena penilaian menggunakan skala ini dilakukan dengan hanya melihat ekspresi wajah penderita pada saat bertatap muka tanpa menanyakan keluhan. Skala ukur ini digunakan pada pasien dewasa dan anak usia lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Laporan nyeri pada anak biasanya dimungkinkan pada usia 4 tahun. Tetapi hal tersebut juga tergantung pada kematangan kognitif dan emosional anak. Langsung saja kita lihat di sini. Di sini adalah penilaian atau gambar di sini, yaitu Wong-Baker Face Rating Scale, di mana ekspresi
0 ini tidak nyeri, yang kemudian ekspresi wajah yang 1 tidak merasa nyeri sama sekali, ekspresi wajah 2 nyeri hanya sedikit, ekspresi wajah 3 sedikit lebih nyeri, ekspresi wajah 4 jauh lebih nyeri, ekspresi wajah 5 jauh lebih nyeri sangat, ekspresi 6. Kemudian masuk ke manajemen non-farmakologi relaksasi autogenik. Relaksasi autogenik merupakan upaya meningkatkan kesenangan dan rasa hangat yang distimulus oleh diri sendiri. Relaksasi autogenik adalah sugesti jenis Relaksasi autogenik adalah suatu jenis psikofisiologikal yang digunakan untuk psikoterapi. Autosugesti berupa pikiran, kata, atau kalimat pendek agar pikiran menjadi tentram. Yang berikut ada manajemen nyeri non-farmakologi relaksasi napas dalam, atau biasa sering disebut deep breathing exercise. Merupakan latihan pernapasan dengan teknik bernapas secara perlahan dan dalam menggunakan otot diafragma, sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Tujuan deep breathing exercise yaitu untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien, serta mengurangi kerja pernapasan, meningkatnya inflasi alveolar maksimal, relaksasi otot, dan menghilangkan ansietas, mencegah pola aktivitas otot pernapasan yang tidak berguna, melambatkan frekuensi pernapasan, mengurangi udara yang terperangkap, serta mengurangi kerja bernapas. Tujuan tindakan ini untuk mengatasi ketegangan, kecemasan, menurunkan stres, menurunkan depresi, menurunkan insomnia, meningkatkan kualitas hidup pasien, menurunkan nyeri. Kemudian ada manajemen nyeri non-farmakologi yaitu guided imagery atau imajinasi terbimbing. Menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu cara yang dirancang secara khusus untuk mencapai efek positif tertentu. Guided imagery adalah intervensi pikiran tubuh yang menggunakan imajinasi pasien sendiri dan pemrosesan mental untuk membentuk representasi mental dari suatu objek, tempat, peristiwa, atau situasi yang dirasakan melalui indera. Ini dianggap sebagai teknik relaksasi yang berfokus pada interaksi antara otak, pikiran, tubuh, dan perilaku. Pasien akan diinstruksikan untuk fokus pada gambar yang menyenangkan untuk menggantikan perasaan negatif atau stres. Kemudian di sini adalah manajemen nyeri non-farmakologi hipnosis 5 jari, yaitu metode relaksasi 5 jari adalah metode mengalihkan perhatian individu dengan cara menyentuhkan pada jari-jari tangan sambil membayangkan situasi yang membawa kebahagiaan atau kenikmatan. Cara kerja hipnosis dalam pikiran pada manusia dapat diuraikan dalam 2 bagian, yaitu pada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar bertanggung jawab atas sekitar 12% aktivitas otak, sedangkan bawah sadar mendominasi sebanyak 88%. Kebanyakan dari kita terpengaruh oleh pikiran bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar fungsi tubuh kita. Untuk prosedur teknik hipnosis 5 jari dapat dilakukan. Yang pertama itu kita menciptakan lingkungan yang nyaman pada pasien. Yang kedua, membantu pasien untuk mendapatkan posisi istirahat yang nyaman, duduk atau berbaring. Yang ketiga, melatih pasien untuk menyentuh keempat jari dengan ibu jari tangan. Yang keempat, meminta pasien untuk menutup mata agar rileks.
Yang kelima, meminta pasien untuk tarik napas dalam sebanyak 2-3 kali. Yang keenam, memandu pasien untuk menghipnosisi dirinya sendiri dengan arahan sebagai berikut, yaitu yang pertama jari telunjuk membayangkan ketika sehat, yang kedua jari tengah membayangkan ketika kita bersama dengan orang yang kita sayangi, dan yang ketiga itu adalah jari manis membayangkan ketika kita mendapatkan pujian, dan yang keempat itu adalah jari kelingking membayangkan tempat yang pernah dikunjungi yang paling membekas. Kemudian pada yang ketujuh itu meminta pasien untuk tarik napas dalam sebanyak 2-3 kali. Yang delapan meminta pasien untuk membuka mata secara perlahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.